Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan hadirin yang saya hormati. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ilham Nur Wahid. Sebelum saya memulai, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua melakukan sebuah eksperimen singkat. Saya minta tolong semuanya untuk menutup mata selama 5 detik. Tarik napas yang dalam-dalam, lalu bayangkan momen yang paling grogi, paling panik di saat kalian harus presentasi. Siapa yang masih ingat rasanya? Baik, sekarang silakan buka mata kembali. Jika tadi jantung kalian berdebar, selamat, Anda sedang merasakan apa yang dialami oleh 70 hingga 80% Gen Z saat presentasi. Itu normal, dan hari ini kita akan bicara tentang bagaimana mengelola di era digital. Teman-teman, era digital menempatkan Gen Z dalam posisi yang ironis. Kita adalah generasi yang sangat fasih membuat konten di media sosial, tetapi mendadak mengalami mental breakdown saat harus bicara di depan manusia nyata. Mengapa ini bisa terjadi? Itu ada 3 alasan utama. Yang pertama, standar sempurna. Setiap hari kita melihat konten yang sudah diakurasi di TikTok dan Instagram. Tanpa sadar, kita menuntut diri kita tampil sesempurna video yang bisa diedit atau di-tag ulang. Padahal, public speaking yang nyata justru tumbuh dari proses dan kesalahan. Yang kedua, distraksi digital. Kebiasaan memeriksa notifikasi. Rentang fokus kita jadi memendek. Yang akibatnya apa? Saat harus berbicara panjang, fokus kita mudah pecah dan otak kita jadi cepat panik. Yang ketiga, pasca pandemi, kita kekurangan jam terbang interaksi tatap muka, membaca bahasa tubuh audiens, dan mengatur jeda bicara kini terasa jauh lebih dari canggung. Oke teman-teman, fenomena ini bukan sekadar perasaan, tapi nyata dan didukung oleh nyata. Peneliti di UPN Veteran Jakarta menemukan bahwa 72,9% mahasiswa ilmu komunikasi mengalami kecemasan public speaking pada tingkat yang sedang. Faktor utamanya adalah lingkungan, seperti takut dihakimi audiens, dan faktor individu berupa kurangnya percaya diri. Lebih jauh lagi, Asosiasi Psikologi Sosial Indonesia mencatat bahwa 65% pengguna media sosial dari Gen Z mengalami kecemasan sosial akibat perbandingan dan FOMO. Secara biologis, ini sederhana. Ketika kita takut dihakimi, otak menganggap penilaian publik sebagai ancaman. Tubuh langsung melepaskan adrenalin yang berakibatkan jantung berdetak cepat, suara gemetar, dan pikiran mendadak kosong. Ditambah dengan kebiasaan mendapat kepuasan instan dari scrolling media sosial. Kemampuan kita untuk bertahan dalam tekanan real time menjadi semakin rapuh. Nah, namun berita baiknya ialah teknologi yang memicu kecemasan ini juga memegang kunci solusinya. Kita bisa melatih diri menggunakan metode mikro latihan. Langkah pertama yaitu rekam 60 detik. Tulis naskah pembuka sepanjang 60 detik, rekam menggunakan HP Anda atau satu kali aja tanpa diedit. Nah, langkah yang kedua, evaluasi mandiri. Tonton video tersebut, catat 3 hal yang bisa diperbaiki, lalu diulangi prosesnya. Lakukan hal ini selama 5 kali dalam satu sesi, 3 kali seminggu. Langkah yang ketiga, manajemen fokus. Matikan semua notifikasi atau aktifkan mode fokus 30 menit sebelum latihan presentasi agar mental Anda tenang. Langkah yang keempat, teknik fisik. Sebelum naik panggung, gunakan teknik pernapasan. Tarik napas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, dan hembuskan selama 6 hitungan. Ulangi secara 3 kali. Jika takut menatap mata audiens, pilihlah titik netral di dinding belakang ruangan sebagai fokus Anda. Oke teman-teman, kesimpulannya apa? Kesimpulannya teman-teman, grogi itu normal banget. Data tadi sudah membuktikan bahwa 70% dari kita ngerasa hal yang sama. Jadi, kalau nanti kalian maju presentasi dan kaki gemeteran, tenang saja. Kalian tidak aneh, kalian cuma sedang menunjukkan gejala Gen Z yang autentik. Tugas kita bukan menghapus rasa grogi itu, tapi kita menjinakkannya. Every master was on a disaster. Sebagai penutup, saya punya pantun sedikit buat kita semua. Beli seblak level 5 di Bekasi. Makannya sambil nonton live streaming. Gak usah takut lagi buat presentasi. Mari ubah anxiety jadi public speaking. Mulai hari ini yuk, buka HP, rekam latihan 1 menit, tonton dan ulangi. Mari kita buktikan kalau jempol kita jago bikin konten, mulut kita bisa juga mengguncang panggung nyata. Terima kasih, saya Ilham. Stay safe, stay confident. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.